Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini kita akan bahas tentang Honda Vario yang mati, tidak bisa nyala. Sepertinya ada kabel yang putus karena digigit tikus. Oke, kita eksekusi. Kita buka bodi bagian bawah. Kita buka dulu baut-bautnya, baru kita bisa buka ke bagian bawah. Kira-kira seperti ini. Kita langsung eksekusi, kita buka. Setelah itu baru bisa kita cek kabelnya, atau mungkin ada soket yang terlepas atau gimana yang menyebabkan tidak bisa setar. Mungkin untuk diketahui juga teman-teman, kemarin kita jalan belok mati, berhenti, kabelnya kita goyang sebentar, kita agak dorong ke atas, bisa nyala lagi. Setelah itu kemungkinan kita analisa ada kabel yang putus atau kurang rapat soketnya ini ya. Nah, setelah kita lihat kemungkinan juga kabel ada yang bekas digigit tikus. Nah, ini untuk kabel Honda biasanya itu ada ya, untuk kita turunkan standar samping itu mati. Nah, seperti ini penampakannya. Memang sudah pernah dihinggapi buat main si mouse atau tikus. Nah, ini ya, sudah ada selongsong atau penutup kabel yang digigit. Nah, ini yang bawah. Nah, ini kita buka sekalian bodinya. Untuk soket-soket kita lihat aman. Nah, cuma kabel yang ke bawah ini, nah ini yang mengarah ke standar samping. Jadi ada seperti tombol on off, begitu kita turunkan standar samping itu memutus arus. Nah, ini ya. Nah, ini jelas sekali ada kabel yang sudah putus digigit, dan satunya juga hampir putus sepertinya. Kemungkinan inilah yang menyebabkan kendaraan susah hidup, atau hidup mungkin nempel, ada beberapa serabut yang nempel, bisa nyala tapi kemudian mati lagi. Nah, ini ya, sudah ketahuan, langkah lebih baik segera kita atasi. Nah, setelah kita cek ada satu putus. Untuk kabel di atasnya soketnya aman. Nah, ini ya yang hijau ke bawah itu untuk soket ke standar sampingnya. Ini yang lain juga sudah pernah hampir ada digigit juga, tutup di kabelnya. Nanti kita sekalian betulkan juga kabel yang lain, kita tutup dengan isolasi listrik ya. Nah, ini kita cari kabel yang seukuran atau hampir mirip. Jadi nanti kita potong sesuai kebutuhan yang kita, setelah kita ukur panjangnya seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita lepas dulu soketnya yang dari atas. Jadi kita pasang atau kita sambung di bawah biar tidak menyusahkan kita dalam memasang kabel, menyambungnya. Kita lewatkan celah-celah kabel, bisa kita agak longgarkan pengaitnya. Nah, itu supaya bisa mudah kita tarik ke bawah. Ini ya. Jadi ini semua bisa dikerjakan sendiri di rumah. Jadi analisanya bisa mudah sebenarnya, dan kalau cuma menyambung bisa kita lakukan sendiri di rumah. Modal
tinggal kabel ditambah isolasi bakar lebih baik, tapi nanti di luarnya kita tambah isolasi juga supaya rapi penataan kabelnya. Oke, kita langsung turunkan kabelnya ke bagian bawah. Jangan lupa nanti di akhir kita kembalikan seperti semula. Setelah keluar, kita ambil dari bawah, kita tarik. Nah, ini kita eksekusi dari bawah. Setelah tahu kabel mana yang putus, nah kita tarik sekalian. Kabel satunya apabila hampir putus, sekalian kita potong, kita sambung. Jadi supaya tidak kerja lagi nanti di waktu yang dekat. Jadi harapannya kita kerjakan ini bisa dipergunakan dalam waktu yang lama. Ini ya, yang satu sudah putus, yang satu hampir juga ternyata karena si tikus. Informasi juga kemarin ini sempat saya taruh di sebelah. Nah, itu ada jalur yang menuju ke selokan. Mungkin dari situ si tikus juga masuk ke rumah. Nah, untuk sekarang saya taruh di bagian dalam rumah ini ya, yang di kotak ini yang putus. Jadi dua-duanya kita potong sekalian, baru kita sambung dengan kabel yang baru. Diusahakan nyari kabel yang ukurannya hampir sama supaya arusnya nanti juga tidak terganggu ya. Seperti ini teman-teman bisa menyambung sendiri. Diupayakan diingat-ingat yang dipotong yang mana antara kanan kiri, karena yang satu pastinya plus, satunya minus, atau untuk penyambung daripada terjadi hal-hal, lah lebih baik kita tandai dulu atau pemotongannya pendek dan agak panjang atau atas bawah. Jadi oh ini yang pendek yang di bawah, nanti yang panjang di sini, jadi tidak terbalik. Setelah itu kita sambung dengan kabel. Diupayakan kabelnya sama ya. Jadi misal 1 cm kebutuhan. Jadi kita potong kabel 3 cm, yang 1 cm atas bawah untuk menyambung di kabel yang lama. Misal butuh 2 cm, kita potong kabel 4 cm. Jadi yang 2 cm untuk penyambungan 1 cm atas, 1 cm di bawah. Nah, seperti ini ya. Potong. Kita cuma butuh gunting, isolasi bakar kalau ada, dan isolasi kabel listrik. Kalau tidak ada isolasi bakar ya isolasi listrik biasa, tidak apa-apa. Fungsinya untuk melindungi kabel supaya tidak ada konsleting kelistrikan. Jadi kita amankan kabelnya. Ini ya penyambungan versi saya, mungkin teman-teman lain tidak apa-apa. Yang penting diupayakan penyambungannya ini kuat. Jadi sambungan kabel tidak mudah lepas. Ini ya, kalau ini kemarin saya kasih isolasi bakar. Jadi begitu masuk kita langsung bakar dengan menggunakan korek. Nah ini ya.
Setelah masuk, kemudian kita bakar. Bukan dibakar itu. Ini teman-teman sudah tahu juga. Biar anget. Jadi lebih rapi kalau menggunakan isolasi bakar. Proses. Kemudian satunya sama juga menggunakan isolasi bakar. Kita langsung bakar setelah kabelnya tersambung. Pastikan terbakar dan tertutup sempurna atau menempel sempurna di kabel. Jadi melindungi kabel dari konsleting dan air nanti tidak bisa masuk di dalam kabel. Nah, ini kita masukkan dulu ke isolasi bakar. Kita sambung kabelnya. Baru kita posisikan isolasi bakar di sambungan kabel. Seperti ini ya, teman-teman, saya kira sudah tahu semua. Nah, isolasi bakar jenisnya banyak, mulai yang kecil sampai dengan yang paling besar ada. Bisa dibeli di toko elektronik atau toko alat listrik ya, yang menjual kabel lampu itu biasanya menyediakan isolasi bakar dan kabelnya apabila teman-teman tidak punya di rumah, karena kabel ini pasti kita butuhkan suatu saat untuk menyambung-nyambung seperti ini. Sedia 1 meter, nanti bisa digunakan di lain hari dan untuk kegiatan menyambung yang lain. Mungkin listrik yang di rumah butuh sambungan, nah bisa kita gunakan. Setelah itu kita rapikan, kita upayakan tertutup semua ya sambungan kabel ini, karena yang lama ini tidak ada atau sudah digigit tikus. Akhirnya kita potong sekalian dari atas ke bawah. Ini kita isolasi menggunakan isolasi listrik supaya rapi dan aman. Jadi air tidak bisa masuk dan aman dari gesekan-gesekan. Paling enggak kalau ada gesekan tidak langsung ke kabel. Jadi kita pergunakan isolasi ini untuk melapisi kabel yang sudah kita sambung tadi. Sebenarnya ada juga isolasi bakar yang besar, cuma harganya juga kemungkinan lain. Nah, kebetulan kita sudah ada isolasi listrik di rumah ini, lama beli. Nah, kita manfaatkan ini yang ada. Jadi tidak membutuhkan banyak biaya. Sudah belum? Kita tutup sampai sempurna. Nah, setelah ini kita potong. Apabila sudah dirasa rapi, baru kita kembalikan lagi, kita atur posisi kabel. Ada pengait-pengaitnya, biasanya ini kayak kawat. Nah, kita kembalikan posisi kabel ke tempat semula dan kita pasang juga soketnya. Supaya kembali seperti semula fungsi-fungsi dari kabelnya. Ini ya, jangan lupa lewatkan kabel dan carikan tempat yang tidak tertekan atau mengurangi gesekan supaya tidak ada kabel yang tergencet, karena biasanya bisa juga itu menyebabkan kabel putus apabila lama-kelamaan kabel lama tergencet. Dan kabel ini biasanya kan gerak, ada yang mengikuti ayunan dari shock breaker. Kita menjaga itu. Nah, kita isolasi juga bagian atasnya supaya lebih aman.
Pada intinya kita buat serapi mungkin ya, menurut kita tentunya, karena cuma kita mau memperbaiki dan sekalian apabila kita buka, lebih baik kita bersihkan, kita rapikan supaya lebih aman, karena kan kendaraan mau kita pergunakan Capek ya. dalam waktu yang lama. Nah, ini setelah terpasang, ini di semua soket ini ada penutupnya ya, kita taruh lagi, kita tutup lagi. Jadi pabrikan juga sudah ada mengantisipasi supaya tidak mudah kena air. Nah, itu ya. Nah, kita taruh. Sekarang sudah rapi, tertutup, dan semoga aman. Kita coba, jangan lupa. Sip. Nah, berarti sukses. Kita sambung sendiri. Kita kembalikan lagi, ini tutup soket-soketnya, kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini ya. Nah, ini setelah kita pasang ternyata ada rembesan sedikit. Nah, ternyata selangnya sudah keras, mengeras. Nah, ini sekalian kita gantiin yang bawah yang lama, yang atas yang baru. Jadi kebetulan juga di rumah ada sisa selang. Kebetulan juga sama, akhirnya kita pasang ini yang baru. Alhamdulillah sekalian kita ganti untuk memperlancar juga. Itu selang yang mengarah ke box filter, jadi udara, jadi uap oli. Ini ya, setelah kita pasang, kita bersihkan sekalian. Alhamdulillah selesai, alatnya cuma ini. Bank plus. Nah, ini sekalian kita cuci. Alhamdulillah sudah bersih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.